Muji berusia 29 tahun. Setiap orang di sekitarnya mengenalnya sebagai sosok yang pendiam, tidak banyak bicara, tapi tangannya selalu sibuk bekerja. Sejak sore menjelang, tepatnya sekitar pukul 5, Muji sudah bersiap meninggalkan rumah kontrakan kecilnya. Rumah itu sederhana, berdinding cat kusam, namun selalu terasa hidup karena di sanalah harapan mereka disimpan. Dengan langkah yang sama setiap hari, Muji mendorong gerobak nasi gorengnya perlahan keluar gang. Di sampingnya, sang istri setia berjalan sambil membawa beberapa perlengkapan tambahan. Wajahnya tenang, meski lelah sering tampak dari matanya. Ia tidak pernah mengeluh. Baginya, menemani Muji berjualan sudah menjadi bagian dari hidup, bagian dari janji yang pernah mereka ucapkan bersama. Tujuan mereka selalu sama, pinggir pom bensin di jalan besar yang tak pernah benar-benar sepi. Tempat itu strategis. Kendaraan dari berbagai arah melintas tanpa henti, terutama menjelang malam. Di sanalah Muji mangkal, di bawah cahaya lampu jalan dan hiruk-pikuk suara mesin kendaraan. Gerobaknya sederhana, tidak mencolok, bahkan bisa dibilang kalah jauh dibandingkan pedagang lain yang lebih modern. Namun entah mengapa, justru gerobak itulah yang selalu dikerumuni orang. Begitu wajan diletakkan di atas kompor dan api dinyalakan, aroma nasi goreng mulai menyebar. Muji bekerja dengan gerakan yang tenang dan teratur. Ia tidak pernah tergesa-gesa, meski antrean mulai mengular. Tangannya cekatan, menakar bumbu, mencampur nasi, dan menyesuaikan pesanan. Varian nasi gorengnya banyak, ada yang pedas, gurih, manis, hingga racikan khusus yang hanya ia sendiri yang tahu takarannya. Banyak pembeli bilang, rasa nasi goreng Muji berbeda, bukan sekedar enak, tapi seperti punya ciri khas yang sulit dijelaskan. Setiap malam, pembeli datang silih berganti, bukan hanya warga sekitar, tapi juga orang-orang dari luar kota. Mobil-mobil berhenti di pinggir jalan, beberapa bahkan sengaja memutar balik hanya untuk membeli seporsi nasi goreng. Ada yang sudah menjadi pelanggan tetap, ada pula yang baru pertama kali datang karena rekomendasi teman. Mereka rela menunggu, meski harus berdiri cukup lama. Anehnya, hampir tak ada yang mengeluh. Di tengah keramaian itu, istri Muji selalu ada. Ia mencatat pesanan, menerima pembayaran, dan sesekali menyapa pelanggan dengan senyum sederhana. Mereka berdua bekerja tanpa banyak kata, seolah sudah saling mengerti apa yang harus dilakukan. Meski belum memiliki anak, kebersamaan itu terasa penuh. Harapan mereka mungkin belum terwujud, tapi usaha ini menjadi tempat mereka menggantungkan doa. Saat malam semakin larut dan jam menunjukkan hampir tengah malam, keramaian belum juga surut. Muji tetap berdiri di balik gerobaknya. Keringat bercampur dengan asap nasi goreng. Dalam satu malam, uang yang terkumpul bisa mencapai jutaan rupiah. Jumlah yang bagi sebagian orang terasa luar biasa untuk pedagang kaki lima. Namun bagi Muji, itu hanyalah hasil dari kerja keras dan rezeki yang ia syukuri dalam diam. Meski demikian, tidak semua orang memandang kesuksesan itu dengan pikiran yang sama. Di antara para pembeli dan orang-orang sekitar, mulai terdengar bisik-bisik pelan. Ada yang heran, ada yang iri, ada pula yang merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Tapi Muji tidak pernah menanggapi. Ia tetap datang setiap sore, tetap menyalakan api, dan tetap mengaduk nasi dengan wajan yang sama. Muji tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, bahwa dari balik keramaian itu, ada cerita lain yang perlahan mulai tumbuh. Cerita yang belum ia sadari akan mengubah cara orang memandang gerobak nasi gorengnya. Cerita tentang sesuatu yang tak terlihat, namun mulai dirasakan oleh mereka yang peka. Dan malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, asap nasi goreng kembali mengepul, membawa aroma yang entah kenapa terasa lebih berat dari sekedar bumbu dan nasi. Beberapa hari setelah keramaian itu terasa semakin menjadi-jadi, suasana di sekitar tempat Muji berjualan mulai berubah. Bukan berubah secara nyata, tetapi lebih kepada perasaan orang-orang yang sering lewat dan singgah. Ada yang merasa nyaman berlama-lama, ada pula yang tiba-tiba merinding tanpa sebab jelas. Namun anehnya, hal itu tidak membuat pembeli berkurang. Justru semakin malam, antrean semakin panjang. Muji tetap seperti biasa. Ia tidak terlalu memedulikan omongan orang. Baginya, selama dagangannya laku dan tidak mengganggu siapapun, ia akan terus berjualan. Setiap sore ia tetap berangkat pukul 5, mendorong gerobak, menyiapkan bahan, dan menyalakan kompor. Istrinya pun tetap setia menemani, meski terkadang rasa lelah terlihat jelas di wajahnya. Suatu malam,
Datang seorang pembeli yang berbeda dari yang lain. Penampilannya sederhana, tapi sorot matanya tajam dan tenang. Ia tidak langsung memesan. Ia berdiri agak jauh dari gerobak, memperhatikan Muji dari ujung kepala hingga kaki. Lalu matanya tertuju pada wajan yang digunakan Muji. Tatapannya lama, seolah sedang memastikan sesuatu. Setelah beberapa saat, orang itu baru mendekat dan memesan nasi goreng biasa. Saat Muji mulai memasak, orang tersebut kembali terdiam. Wajahnya terlihat serius, bahkan sesekali menghela napas pelan. Istri Muji sempat merasa tidak nyaman, tapi ia memilih diam. Ketika pesanannya selesai dan diberikan, orang itu tidak langsung pergi. Ia malah berkata pelan, seakan tidak ingin orang lain mendengar. "Mas, panjenengan tahu nggak? Tempat ini ramai bukan cuma karena rasa." Muji terdiam sejenak. Ia menatap orang itu dengan bingung, lalu tersenyum kecil. "Alhamdulillah kalau ramai, Pak. Mungkin karena cocok di lidah," jawabnya singkat. Orang itu mengangguk pelan, tapi ekspresinya tidak berubah. "Ada yang ikut membantu, bukan manusia." Ucapan itu membuat istri Muji terkejut. Jantungnya berdegup lebih kencang. Muji sendiri hanya terdiam, lalu menghela napas. "Saya cuma jualan nasi goreng, Pak. Nggak macam-macam." Orang itu tersenyum tipis. "Saya bisa melihat yang tidak semua orang bisa lihat. Wajan itu bukan wajan biasa." Setelah mengatakan itu, orang tersebut pergi begitu saja, meninggalkan Muji dan istrinya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Malam itu, meski pembeli tetap ramai, pikiran istri Muji mulai tidak tenang. Setiap kali wajan diangkat, setiap kali nasi diaduk, kata-kata orang asing itu terus terngiang di kepalanya. Setelah pulang dan membereskan gerobak, istri Muji akhirnya memberanikan diri bertanya, "Mas, wajan itu dari mana sih? Dari dulu kita pakai itu terus." Muji terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Wajan itu aku beli bekas, sebelum nikah. Waktu itu murah, tapi masih bagus." "Kenapa?" Istrinya menggeleng, mencoba menenangkan diri. "Nggak apa-apa, cuma kepikiran omongan orang tadi." Muji tersenyum tipis. "Jangan dipikirin, rezeki itu dari Tuhan. Kita cuma usaha." Meski Muji terlihat tenang, sebenarnya ada sedikit kegelisahan yang mulai tumbuh di hatinya. Ia tidak takut, tapi juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kejadian malam itu. Apalagi sejak saat itu, cerita-cerita mulai beredar di antara pembeli. Ada yang bilang nasi goreng Muji bikin nagih. Ada yang bilang selalu kepikiran kalau belum makan di sana. Bahkan ada yang bersumpah melihat bayangan aneh di sekitar gerobak saat tengah malam. Namun satu hal yang tidak bisa dibantah, omset Muji terus meningkat. Setiap malam uang yang mereka hitung semakin banyak. Jutaan rupiah terkumpul dari piring-piring nasi goreng yang habis terjual. Bagi sebagian orang, itu adalah berkah besar. Tapi bagi Muji dan istrinya, itu mulai terasa seperti beban pertanyaan yang belum terjawab. Dan sejak malam itu, wajan yang selama ini dianggap biasa, perlahan berubah menjadi pusat perhatian. Bukan hanya bagi mereka yang bisa melihat hal gaib, tetapi juga bagi rasa takut dan penasaran yang mulai tumbuh dalam rumah tangga Muji. Sejak kejadian dengan orang asing malam itu, Muji merasa hari-harinya berjalan seperti biasa, namun tidak lagi benar-benar sama. Ia masih bangun seperti biasa, masih menyiapkan bahan-bahan nasi goreng dengan tangannya sendiri, dan masih berangkat pukul 5 sore. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di dalam pikirannya, meski ia berusaha menutupinya dengan sikap tenang. Istrinya merasakan perubahan itu lebih jelas. Muji kini lebih sering diam, terutama saat mendorong gerobak menuju tempat mangkal. Biasanya ia akan berbicara hal-hal ringan tentang harga bahan yang naik atau pelanggan langganan yang lucu. Sekarang kata-katanya lebih sedikit. Matanya sering menatap kosong ke depan, seolah sedang memikirkan sesuatu yang tidak ingin ia ceritakan. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, pembeli kembali ramai, bahkan lebih ramai dari biasanya. Mobil-mobil dari luar kota berdatangan, beberapa orang mengaku sengaja datang karena penasaran setelah mendengar cerita dari teman. Ada yang bilang nasi goreng Muji bikin susah tidur kalau belum makan. Ada juga yang bercanda, katanya rasanya seperti ada yang narik buat balik lagi. Muji hanya tersenyum mendengar itu. Ia tidak menanggapi berlebihan. Baginya komentar semacam itu sudah sering ia dengar. Namun, ia mulai memperhatikan satu hal kecil yang sebelumnya tak pernah ia pikirkan. Setiap kali ia mulai memasak, suasana di sekitar gerobak terasa lebih hening, seolah orang-orang tiba-tiba fokus menunggu. Bahkan suara kendaraan yang lewat terasa seperti menjauh. Istrinya juga merasakannya.
Ia sering merasa waktu berjalan aneh. Kadang baru merasa sebentar berjualan, tahu-tahu jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Badannya lelah, tapi pikirannya tetap terjaga. Ada rasa tidak nyaman, tapi bercampur dengan tanggung jawab untuk tetap membantu suaminya. Di sela-sela kesibukan itu, Muji mulai memperhatikan wajannya. Wajan yang sama, yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Permukaannya sudah menghitam, gagangnya agak longgar, tapi selalu menghasilkan nasi goreng yang disukai orang. Muji tidak pernah menggantinya, bukan karena tidak mampu, tapi karena merasa sudah cocok. Suatu kali, saat ia mencuci wajan setelah pulang, ia terdiam cukup lama. Entah mengapa, ia merasa enggan meletakkannya. Perasaannya campur aduk. Ia menggeleng pelan, mencoba menepis pikiran aneh yang muncul. Cuma capek, gumamnya pada diri sendiri. Beberapa hari kemudian, cerita-cerita mulai semakin jelas terdengar. Seorang pembeli yang sering datang mengaku melihat sesuatu duduk tidak jauh dari gerobak Muji saat malam semakin larut. Ada juga yang bilang merasa pusing tiba-tiba, lalu segar kembali setelah makan nasi goreng. Cerita itu menyebar pelan, dari mulut ke mulut, tanpa pernah benar-benar diucapkan terang-terangan. Istri Muji mulai merasa takut, bukan karena cerita itu, tapi karena sikap Muji yang tetap bersikeras tidak peduli. "Mas, apa nggak sebaiknya kita pindah tempat?" tanyanya suatu malam saat pembeli mulai sepi. Muji menggeleng. "Kalau kita pindah, belum tentu ramai lagi. Di sini kita cari makan, bukan cari apa-apa yang aneh." Jawaban itu membuat istrinya terdiam. Ia tahu Muji bukan orang yang percaya hal-hal seperti itu. Sejak awal menikah, Muji selalu menekankan bahwa rezeki datang dari usaha dan doa. Namun justru sikap itulah yang membuat istrinya semakin bingung. Jika semua ini bukan disengaja, lalu kenapa terasa semakin berat? Malam demi malam berlalu, omset terus naik. Uang yang mereka bawa pulang semakin banyak. Tapi bersamaan dengan itu, kelelahan Muji juga semakin terlihat. Wajahnya pucat, tidurnya sering tidak nyenyak. Ia kerap terbangun tengah malam dengan napas berat, meski tidak pernah menceritakan mimpinya. Suatu malam, saat gerobak sudah hampir ditutup, Muji tiba-tiba merasakan dadanya sesak. Tangannya berhenti mengaduk nasi. Istrinya panik melihat wajah Muji yang tiba-tiba berkeringat dingin. "Mas, kenapa?" Muji menggeleng pelan. "Nggak apa-apa, cuma pusing sedikit." Ia memaksa menyelesaikan pesanan terakhir. Setelah itu, mereka pulang lebih cepat dari biasanya. Sepanjang jalan, Muji diam. Sesampainya di rumah, ia duduk lama sambil menunduk, tangannya menggenggam lutut. Malam itu, untuk pertama kalinya, Muji bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini benar-benar murni hasil kerja keras? Ataukah ada sesuatu yang tanpa ia sadari ikut campur dalam hidupnya? Wajan itu tergeletak di sudut dapur, diam, tak bergerak, seperti benda mati pada umumnya. Namun di mata Muji, wajan itu kini terasa berbeda. Bukan lagi sekedar alat untuk memasak, melainkan sebuah pertanyaan besar yang mulai menuntut jawaban. Pagi itu Muji bangun dengan tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya. Kepalanya masih sedikit pusing dan dadanya terasa sesak, meski tidak separah malam sebelumnya. Ia duduk lama di tepi kasur, menatap lantai, sementara istrinya sibuk menyiapkan air hangat dan sarapan sederhana. Tidak banyak kata di antara mereka, tapi kegelisahan terasa jelas. Setelah istrinya keluar sebentar untuk membeli keperluan dapur, Muji duduk sendirian. Pandangannya tertuju pada wajan yang diletakkan di sudut ruangan. Wajan itu tampak biasa saja, sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun entah mengapa, sejak beberapa hari terakhir, Muji merasa keberadaannya selalu mengusik pikiran. Ia teringat kembali ucapan orang asing yang mengatakan wajan itu bukan wajan biasa. Muji menghela napas panjang. Ia bukan orang yang mudah percaya cerita gaib. Sejak kecil, ia diajarkan untuk bekerja keras dan berdoa, bukan mencari jalan pintas. Tapi kejadian-kejadian yang ia alami akhir-akhir ini terasa terlalu berurutan untuk disebut kebetulan. Siang itu, Muji memutuskan untuk berbicara dengan istrinya secara jujur. Saat mereka makan siang, Muji akhirnya membuka suara. "Bu, kalau seandainya usaha kita ini ada campur tangan yang gak kita pahami, kamu bakal gimana?" Istrinya terdiam, sendok di tangannya berhenti bergerak. "Maksud Mas?" tanyanya pelan. Muji menatap wajah istrinya yang terlihat lelah. "Aku cuma takut rezeki yang kita dapat bukan rezeki yang benar-benar bersih." Kalimat itu membuat mata istrinya berkaca-kaca. Selama ini ia memendam ketakutan itu sendirian. "Kalau memang ada yang salah, aku lebih milih kita sederhana tapi tenang," jawabnya lirih. Jawaban itu menancap dalam di hati Muji. Ia mengangguk pelan.
Sore ini aku mau ketemu orang. Istrinya terkejut. Siapa? Orang yang katanya bisa melihat hal-hal itu. Sore menjelang, Muji tetap berangkat seperti biasa. Namun kali ini langkahnya terasa lebih berat. Di pinggir pom bensin, suasana sudah mulai ramai. Gerobak kembali dipenuhi pembeli, seolah tidak ada yang berubah. Muji melayani pesanan dengan wajah datar, sementara pikirannya dipenuhi rencana yang akan ia lakukan setelah berjualan. Orang yang ia cari akhirnya datang, pria yang sama dengan tatapan tenang dan wajah tanpa banyak ekspresi. Muji memberanikan diri menghampiri lebih dulu. "Pak, boleh saya bicara sebentar?" Pria itu menatap Muji, lalu mengangguk. Mereka berdiri agak menjauh dari keramaian. "Saya nggak pernah minta hal aneh-aneh," kata Muji langsung. "Kalau memang ada sesuatu, saya mau tahu. Bukan buat dipakai, tapi buat dihentikan." Pria itu terdiam lama sebelum menjawab. "Mas nggak pernah pasang pelaris, tapi ada benda yang diisi oleh orang lain sebelum Mas punya." Muji terkejut. "Siapa?" "Penjual sebelumnya. Dia nggak mau sepi, dan benda itu masih menempel sampai sekarang." Muji merasakan tengkuknya dingin. "Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan?" Pria itu menatap wajan di gerobak Muji. "Mas harus memilih, lepas itu atau siap menerima akibatnya. Rezeki akan berubah, bisa turun drastis, tapi hidup Mas bakal lebih ringan." Muji terdiam lama. Ia membayangkan antrian pembeli, omset jutaan, dan hidup yang mulai sedikit lebih nyaman. Namun di sisi lain, ia teringat wajah istrinya, ketenangan yang perlahan menghilang, dan tubuhnya yang semakin lemah. Malam itu, Muji pulang dengan pikiran penuh. Ia duduk bersama istrinya di ruang sempit rumah mereka. "Aku mau lepas wajan itu," kata Muji akhirnya. Istrinya menatapnya terkejut, lalu tersenyum tipis. "Aku ikut apa kata Mas." Keputusan itu tidak datang dengan rasa lega. Justru ada ketakutan besar di baliknya. Muji tahu setelah ini, hidup mereka mungkin akan berubah. Usaha yang selama ini ramai bila saja sepi. Tapi untuk pertama kalinya setelah berhari-hari gelisah, Muji merasa telah memilih jalan yang benar. Wajan itu masih tergeletak di sudut ruangan malam itu. Diam, tak bersuara. Namun bagi Muji, benda itu kini seperti menunggu sesuatu. Menunggu untuk dilepaskan, atau mungkin menunggu untuk melawan. Malam itu terasa lebih sunyi bagi Muji. Meski suara kendaraan masih lalu lalang seperti biasa. Di dalam hatinya ada keputusan besar yang sudah bulat, tapi juga ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Wajan itu masih dibawa ke tempat berjualan, bukan untuk dipakai seperti biasanya, melainkan karena Muji ingin menyelesaikan semuanya dengan cara yang ia anggap paling bertanggung jawab. Ia dan istrinya berangkat lebih awal. Sepanjang jalan tidak ada obrolan ringan seperti dulu. Istrinya hanya menggenggam tas kecil berisi uang receh dan buku catatan. Sementara Muji mendorong gerobak dengan pikiran yang terus berputar. Ia berdoa dalam hati, meminta perlindungan dan kejelasan. Sesampainya di tempat mangkal, Muji tidak langsung membuka lapak. Ia duduk sejenak, menenangkan napas. Setelah itu, ia memutuskan berjualan seperti biasa, tapi dengan satu perubahan penting. Ia mengganti wajahnya dengan wajan baru yang belum pernah dipakai. Wajan lama ia bersihkan, ia bungkus kain, lalu ia simpan terpisah. Keramaian malam itu masih ada, tapi tidak sepadat hari-hari sebelumnya. Beberapa pelanggan tetap datang dan terlihat heran. "Loh Mas, biasanya ramai banget," kata seorang pelanggan. Muji hanya tersenyum. Mungkin malam ini orang-orang lagi pada sibuk. Rasa nasi goreng tetap enak, meski beberapa pelanggan bilang ada yang sedikit berbeda. Tidak jelek, hanya terasa lebih sederhana. Muji mengangguk mendengar komentar itu. Di dalam hatinya, ia justru merasa lega. Ia tidak ingin ada lagi rasa yang membuat orang datang bukan karena keinginan sendiri. Menjelang tengah malam, pembeli semakin sepi. Muji menutup lapak lebih cepat. Omset malam itu jauh menurun, tidak sampai setengah dari biasanya. Istrinya sempat terdiam saat menghitung uang. "Mas," ucapnya pelan. Muji mengangguk, seolah sudah siap. "Aku tahu." Mereka pulang tanpa banyak bicara. Sesampainya di rumah, Muji mengambil wajan lama. Ia meletakkannya di lantai, lalu duduk bersila di depannya. Istrinya ikut duduk di samping. Tangannya bergetar, tapi wajahnya pasrah. Muji memejamkan mata dan mulai berdoa dengan suara lirih. Ia mengucap permohonan maaf jika selama ini ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Ia meminta agar apapun yang bukan hak mereka dilepaskan, agar rezeki yang datang setelah ini benar-benar bersih. Saat doa itu selesai, Muji merasakan hawa yang aneh di dadanya. Bukan dingin, bukan panas, hanya rasa berat yang perlahan menghilang. Ia membuka mata dan menatap wajan itu. Tidak ada apa-apa yang berubah secara nyata.
namun di dalam hatinya ada perasaan kosong yang aneh, seperti sesuatu telah pergi. Malam itu, Muji tidur lebih nyenyak dari beberapa hari sebelumnya. Tidak ada mimpi aneh, tidak ada terbangun tiba-tiba. Istrinya pun merasakan hal yang sama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah kecil itu terasa tenang. Hari-hari berikutnya menjadi masa penyesuaian yang berat. Pembeli berkurang drastis. Kadang Muji hanya melayani beberapa orang dalam semalam. Tidak ada lagi mobil-mobil dari luar kota yang sengaja berhenti. Tidak ada antrean panjang. Omset turun jauh, bahkan terkadang hanya cukup untuk menutup modal. Namun ada satu hal yang berubah ke arah yang lebih baik. Tubuh Muji perlahan membaik. Pusingnya jarang datang. Napasnya terasa lebih lega. Wajah istrinya pun tidak lagi setegang sebelumnya. Mereka mulai bisa tertawa kecil di sela-sela kesederhanaan. Suatu malam, seorang pelanggan lama datang dan berkata, "Mas, sekarang rasanya beda ya, tapi entah kenapa lebih bikin tenang." Muji tersenyum. Alhamdulillah. Ucapan itu sederhana, tapi terasa sangat dalam bagi Muji. Ia mulai memahami bahwa rezeki bukan hanya soal jumlah uang yang dibawa pulang, tapi juga tentang ketenangan yang menyertainya. Wajan lama akhirnya Muji kuburkan di tempat yang jauh dari rumah, dengan niat benar-benar melepaskan. Tidak ada ritual aneh, tidak ada permintaan apapun, hanya niat untuk menutup satu bab dan membuka lembaran baru. Muji tahu perjalanan mereka masih panjang. Usaha ini mungkin tidak akan seramai dulu, tapi di setiap langkahnya kini, Muji merasa lebih ringan. Tidak ada lagi bisik-bisik di kepala, tidak ada lagi rasa takut yang tidak jelas. Beberapa minggu setelah malam pelepasan itu, hidup Muji dan istrinya berjalan dengan ritme yang jauh berbeda. Tidak ada lagi malam-malam sibuk dengan antrian panjang dan suara klakson mobil dari luar kota. Kini, suasana berjualan terasa lebih sunyi, lebih sederhana, bahkan terkadang terasa terlalu sepi. Namun di balik kesunyian itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh, rasa ikhlas. Muji tetap berangkat pukul 5 sore. Kebiasaan itu tidak pernah ia ubah. Gerobak tetap didorong ke tempat yang sama, di pinggir pom bensin. Banyak orang mengira ia akan pindah atau berhenti berjualan, tapi Muji memilih bertahan. Baginya, tempat itu bukan sekadar lokasi usaha, melainkan saksi perjalanan hidupnya. Di hari-hari awal setelah perubahan itu, Muji sempat dilanda keraguan. Ada malam-malam ketika hanya 2 atau 3 pembeli yang datang. Ada juga saat ia menunggu lama tanpa satupun pesanan. Saat itulah pikirannya diuji. Ia teringat masa-masa ketika uang datang dengan mudah, ketika setiap malam terasa penuh. Namun setiap kali pikiran itu muncul, Muji menarik napas dan mengingat kembali alasan ia membuat pilihan tersebut. Istrinya tetap setia menemani. Meski omset turun, ia tidak pernah mengeluh. Mereka mulai membawa bekal sendiri, menghemat pengeluaran, dan lebih sering memasak di rumah. Di sela-sela kesederhanaan itu, mereka justru mulai banyak berbincang tentang harapan, tentang rencana kecil, dan tentang mimpi yang sempat terkubur oleh kesibukan. Perlahan, pembeli mulai datang kembali, meski tidak dalam jumlah besar. Mereka bukan pembeli lama yang datang karena penasaran atau cerita aneh. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar ingin makan nasi goreng. Ada sopir angkot yang mampir setelah narik seharian. Ada petugas pom bensin yang membeli saat jam istirahat. Ada warga sekitar yang mulai kembali singgah. Salah satu dari mereka berkata, "Sekarang masaknya kelihatan lebih santai, Mas." Muji tersenyum. "Sekarang saya juga lebih santai." Ada ketulusan dalam jawabannya. Ia tidak lagi mengejar jumlah. Ia memasak dengan hati yang lebih tenang. Setiap porsi nasi goreng ia buat dengan penuh perhatian, tanpa terburu-buru. Rasanya memang tidak lagi membuat orang ketagihan berlebihan, tapi cukup untuk mengenyangkan dan menghangatkan. Suatu malam, Muji bertemu kembali dengan pria yang dulu mengatakan tentang wajan itu. Pria itu datang sebagai pembeli biasa, tanpa tatapan tajam seperti sebelumnya. Setelah makan, ia berkata pelan, "Mas, kelihatan lebih ringan sekarang." Muji mengangguk. Rezekinya memang lebih sedikit. Pria itu tersenyum. Tapi jalannya lebih lurus. Kalimat itu membuat Muji terdiam cukup lama. Ia tidak membalas, tapi hatinya mengerti. Perubahan juga terasa di rumah. Muji mulai rajin bangun lebih pagi. Ia dan istrinya kembali membiasakan diri berdoa bersama. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada lagi rasa gelisah tanpa sebab. Rumah kecil itu kembali menjadi tempat pulang, bukan sekedar tempat singgah untuk tidur. Suatu sore, saat mereka bersiap berangkat, istrinya berkata pelan,
"Mas, aku sekarang nggak takut lagi kalau Mas pulang malam." Muji menatapnya dan tersenyum hangat. "Aku juga nggak takut lagi buat hidup sederhana." Kata-kata itu bukan janji besar, tapi terasa sangat kuat. Mereka tahu hidup tidak selalu tentang naik dan turun yang drastis. Terkadang, hidup hanya perlu berjalan lurus dan jujur. Di akhir bulan, saat mereka menghitung hasil usaha, jumlahnya memang jauh dari kata besar. Namun untuk pertama kalinya sejak lama, Muji merasa cukup. Tidak ada beban di dada, tidak ada rasa curiga pada rezeki sendiri. Di tengah keterbatasan itu, Muji mulai menyadari sesuatu yang lain. Beberapa pembeli datang membawa cerita baik. Ada yang bilang nasi goreng Muji mengingatkan pada masakan rumah. Ada yang bilang rasanya sederhana tapi bikin rindu. Kata-kata itu tidak ramai, tapi tulus. Muji tersenyum setiap kali mendengarnya. Ia akhirnya mengerti bahwa rezeki tidak selalu datang dalam keramaian dan uang yang melimpah. Kadang rezeki datang perlahan, dalam bentuk kesehatan, ketenangan, dan hubungan yang semakin kuat. Bab ini bukan tentang kebangkitan besar, melainkan tentang pondasi baru. Pondasi yang dibangun dari kejujuran, kesabaran, dan keberanian untuk memilih jalan yang benar, meski tidak mudah. Waktu berjalan pelan namun pasti. Musim berganti tanpa banyak disadari. Dan kehidupan Muji bersama istrinya terus mengalir dalam kesederhanaan yang kini mereka jalani dengan hati lebih lapang. Mereka tidak lagi menghitung hari berdasarkan ramainya pembeli atau tebalnya uang di dompet, melainkan berdasarkan rasa syukur yang perlahan tumbuh setiap pagi dan sore. Muji kini terbiasa menikmati pagi dengan tenang. Setelah bangun, ia membantu istrinya membersihkan rumah kecil mereka. Kadang ia memperbaiki bagian-bagian rumah yang mulai rapuh. Kadang hanya duduk sambil menyeruput kopi sederhana. Rutinitas itu dulu terasa membosankan baginya, namun sekarang justru memberi ketenangan yang sulit ia jelaskan. Soal anak, itu masih menjadi doa yang belum terjawab. Setiap melihat tetangga menggendong bayi, hati istrinya kadang terasa perih. Namun ia tidak lagi menangis diam-diam seperti dulu. Kini ia belajar menyerahkan semuanya dengan ikhlas. Muji selalu berusaha menguatkannya, meski dalam hatinya sendiri ada harapan yang sama besarnya. Setiap malam sebelum berangkat berjualan, mereka selalu menyempatkan diri berdoa bersama. Tidak panjang, tidak muluk-muluk, hanya memohon kesehatan, kelancaran rizki, dan ketenangan hati. Doa itu menjadi pegangan baru bagi mereka, menggantikan semua ketergantungan yang dulu tanpa sadar pernah mendekat. Di tempat mangkal, suasana mulai terasa akrab. Wajah-wajah pembeli kini lebih sering sama. Mereka saling mengenal, saling menyapa. Ada yang bertanya kabar, ada yang sekadar bercanda ringan. Muji bukan lagi pedagang yang dikerumuni, tapi pedagang yang dikenal. Suatu malam, seorang pelanggan lama datang membawa anak kecil. "Mas Muji, ini anak saya. Dari dulu saya pengen ngacak ke sini, tapi baru kesampaian," katanya sambil tersenyum. Muji tersenyum dan menyapa anak itu dengan ramah. Saat melihat anak kecil itu makan dengan lahap, hati Muji terasa hangat sekaligus kosong. Ia menunduk sebentar, lalu kembali memasak seperti biasa. Istrinya melihat itu dan menggenggam tangan Muji saat pelanggan pergi. Tidak ada kata yang diucapkan, tapi keduanya saling mengerti. Di sela-sela kesederhanaan itu, Muji mulai dikenal sebagai orang yang sabar. Ketika ada pembeli yang membatalkan pesanan, ia tidak marah. Ketika ada yang berutang dan belum bisa membayar, ia mengikhlaskan. Ia merasa hidup terlalu singkat untuk diisi dengan amarah dan kecurigaan. Beberapa orang bahkan mulai curhat padanya. Tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang hidup yang terasa berat. Muji mendengarkan tanpa menghakimi. Ia tidak memberi nasihat panjang, hanya menyarankan untuk tetap sabar dan jujur. Entah kenapa, banyak yang merasa lega setelah berbincang dengannya. Suatu malam, seorang ibu paruh baya berkata, "Mas, jualan Mas sekarang beda, rasanya lebih adem." Muji tersenyum. "Mungkin karena saya masaknya nggak pakai apa-apa, selain niat baik." Ucapan itu bukan sindiran, melainkan pengakuan dari hati. Ia benar-benar merasa lebih bersih menjalani hidupnya sekarang. Di rumah, hubungan Muji dan istrinya semakin erat. Mereka tidak lagi terlalu memikirkan apa yang belum dimiliki. Mereka fokus pada apa yang ada di depan mata. Makan sederhana terasa nikmat, tidur terasa nyenyak, dan tawa kecil di tengah keterbatasan terasa lebih bermakna. Suatu malam, setelah pulang berjualan, istrinya berkata pelan, "Mas, kalau nanti kita nggak dikasih anak pun aku nggak apa-apa, selama kita bareng." Muji terdiam, lalu memeluk istrinya dengan erat.
Doa jangan berhenti, tapi apapun jawabannya, kita terima. Bab ini tidak diisi dengan kejadian besar atau perubahan drastis. Tidak ada keajaiban yang langsung datang. Namun justru disitulah letak keindahannya. Hidup Muji kini diisi dengan doa-doa kecil yang terus mengalir, tanpa tuntutan, tanpa paksaan. Ia belajar bahwa kadang Tuhan tidak menjawab doa dengan cara yang cepat, tapi dengan cara yang tepat. Dan selama doa itu tidak pernah putus, harapan akan selalu menemukan tempatnya. Muji tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak lagi takut menunggu. Hari itu berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada tanda istimewa sejak pagi. Muji bangun, membantu istrinya beres-beres rumah, lalu menyiapkan bahan dagangan. Semua terasa biasa, bahkan cenderung datar. Namun justru dari hari yang tampak biasa itulah, sesuatu yang besar perlahan mendekat tanpa mereka sadari. Sore menjelang, Muji melihat istrinya tampak lebih banyak diam. Wajahnya sedikit pucat dan gerakannya tidak selincah biasanya. Muji sempat bertanya, "Kamu capek?" Istrinya mengangguk pelan. Sedikit mual, mungkin masuk angin. Muji tidak terlalu memikirkannya. Ia mengira istrinya hanya kelelahan karena beberapa malam terakhir tidung agak larut. Mereka tetap berangkat berjualan seperti biasa. Namun di tengah berjualan, istrinya beberapa kali harus duduk karena merasa tidak enak badan. Muji mulai khawatir. "Kalau nggak kuat, pulang aja dulu," kata Muji. Istrinya menggeleng. "Nggak apa-apa, aku temenin sampai selesai." Malam itu tidak ramai, hanya beberapa pembeli datang dan pergi. Saat lapak ditutup, Muji segera mengajak istrinya pulang. Di rumah, istrinya langsung berbaring. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tampak berbeda, seperti menyimpan sesuatu yang belum berani diucapkan. Keesokan paginya, istrinya bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk lama di kamar mandi. Muji mendengar suara air, lalu keheningan yang cukup lama. Saat istrinya keluar, wajahnya pucat, tapi matanya berkaca-kaca. "Mas," suaranya bergetar. Muji langsung berdiri. "Kenapa?" Istrinya mengulurkan sebuah benda kecil di tangannya. Tes kehamilan yang menunjukkan 2 garis samar namun jelas. Muji terdiam. Waktu seakan berhenti beberapa detik. Ia menatap benda itu, lalu menatap istrinya, seolah takut berharap terlalu tinggi. "Ini benar?" tanya Muji pelan. Istrinya mengangguk, air mata jatuh perlahan. "Aku juga belum berani percaya." Muji duduk perlahan, dadanya terasa sesak, tapi bukan karena sakit. Ada perasaan hangat yang naik dari dalam dada, bercampur antara haru, takut, dan syukur. Tangannya gemetar saat menggenggam tangan istrinya. Mereka tidak langsung bersorak, tidak ada teriakan kegembiraan, yang ada hanya tangis pelan dan doa lirih. Doa yang selama ini mereka ucapkan tanpa tuntutan, kini seperti menemukan jawabannya. Hari-hari berikutnya dijalani dengan sangat hati-hati. Muji lebih sering melarang istrinya terlalu lelah. Ia mengambil alih sebagian pekerjaan, bahkan mulai menutup lapak lebih awal. Penghasilan memang berkurang, tapi Muji tidak memikirkannya sama sekali. Di tempat berjualan, Muji mulai sering tersenyum sendiri. Beberapa pelanggan menyadarinya. "Mas Muji kelihatan beda sekarang," kata seseorang. Muji hanya menjawab singkat, "Lagi belajar bersyukur." Istrinya tidak langsung memberitahu siapapun. Mereka menyimpan kabar itu rapat-rapat, takut berharap terlalu cepat. Setiap malam, doa mereka berubah. Bukan lagi tentang rizki atau ketenangan, tapi tentang keselamatan dan kesehatan calon anak yang bahkan belum terlihat wujudnya. Muji sering teringat masa lalu, tentang malam-malam ramai, uang yang datang deras, dan kegelisahan yang mengikutinya. Ia mulai menyadari satu hal penting. Saat ia melepaskan sesuatu yang tidak seharusnya ia genggam, hidup justru memberi dengan cara yang lebih lembut, lebih manusiawi. Suatu malam, Muji duduk di samping istrinya sambil memijat kakinya. "Kamu nyesal nggak kita lepas semua itu?" tanya Muji pelan. Istrinya menggeleng. "Kalau nggak lepas, mungkin aku nggak setenang ini." Jawaban itu membuat Muji terdiam lama. Ia mengangguk, lalu tersenyum kecil. Bab ini bukan tentang kepastian. Mereka tahu jalan ke depan masih panjang dan penuh kemungkinan. Tapi untuk pertama kalinya, harapan itu tidak terasa menekan. Ia terasa seperti titipan yang harus dijaga, bukan sesuatu yang harus dituntut. Muji kini mengerti bahwa hidup tidak selalu memberi sesuai yang kita kejar. Terkadang hidup memberi sesuai yang kita butuhkan, tepat di saat hati kita sudah siap menerimanya. Dan di tengah kesederhanaan itu, Muji mulai melangkah ke babak baru, bukan sebagai penjual nasi goreng yang ramai, tapi sebagai seorang calon ayah yang belajar menjaga amanah kecil dari Tuhan. Waktu terus berjalan, membawa perubahan yang tidak lagi terasa menakutkan bagi Muji. Kehamilan istrinya memasuki bulan-bulan yang lebih kuat. Rasa mual sudah berkurang, langkahnya pun mulai lebih mantap.
Muji benar-benar menjaga istrinya, tidak lagi membiarkannya ikut berjualan hingga larut malam. Kini istrinya hanya sesekali datang, itu pun sebentar, sekadar menemani dan memastikan Muji baik-baik saja. Setiap sore Muji masih berangkat pukul 5. Gerobak nasi goreng itu tetap berjalan di jalur yang sama, menuju pinggir pom bensin yang dulu menjadi saksi keramaian besar dalam hidupnya. Tempat itu kini terasa lebih ramah, tidak lagi penuh tekanan. Lampu-lampu jalan menyala seperti biasa, suara kendaraan tetap lalu lalang, tapi hati Muji jauh lebih tenang. Pembeli memang tidak seramai dulu, tapi selalu ada. Beberapa wajah lama masih setia datang, dan beberapa wajah baru muncul tanpa cerita aneh atau rasa penasaran berlebihan. Mereka datang karena lapar, karena suka, dan karena merasa nyaman. Muji melayani mereka satu persatu, dengan senyum yang tulus. Setiap kali mengaduk nasi di wajan barunya, Muji sering teringat wajan lama yang pernah menjadi pusat banyak pertanyaan. Ia tidak lagi merasa marah atau takut saat mengingatnya. Ia justru merasa bersyukur, karena dari benda itulah ia belajar memilih. Belajar bahwa tidak semua yang menguntungkan layak dipertahankan. Suatu malam seorang pembeli dari luar kota berhenti dan berkata, "Mas, dulu saya pernah makan di sini waktu ramai banget. Sekarang memang beda, tapi entah kenapa rasanya lebih jujur." Muji tersenyum mendengar itu. "Saya juga ngerasain bedanya, Pak." Jawaban itu datang dari hati yang sudah berdamai dengan masa lalu. Di rumah, kehidupan Muji semakin sederhana namun penuh makna. Setiap pulang, ia menyempatkan diri berbincang dengan istrinya, mendengarkan cerita kecil tentang gerakan calon bayi, tentang rasa kangen yang aneh, dan tentang harapan-harapan kecil yang mulai tumbuh. Rumah itu tidak berubah bentuk, tetap sempit dan sederhana, tapi rasanya lebih hangat dari sebelumnya. Menjelang kelahiran, Muji sering merenung sendirian. Ia duduk di dekat gerobaknya sebelum berangkat, menatap langit senja, lalu berdoa. Bukan doa panjang, hanya ucapan terima kasih. Terima kasih karena sudah diberi pelajaran tentang rezeki, tentang kesabaran, dan tentang keberanian untuk melepaskan. Ia sadar, jika dulu ia memilih mempertahankan semua yang ramai dan besar, mungkin hidupnya tidak akan sampai ke titik ini. Mungkin uangnya lebih banyak, tapi hatinya tidak akan setenang sekarang. Suatu sore, tepat sebelum berangkat berjualan, istrinya memanggil Muji dari dalam rumah. "Mas?" Muji menoleh. "Apa?" Istrinya tersenyum sambil memegang perutnya. "Adek gerak." Muji menghampiri, menempelkan tangannya dengan hati-hati. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Ada getaran kecil yang ia rasakan, sederhana, tapi cukup membuat matanya berkaca-kaca. Di saat itu, Muji benar-benar mengerti. Rezeki bukan hanya tentang uang, bukan tentang keramaian, dan bukan tentang cerita besar yang dibicarakan orang. Rezeki adalah ketika hidup berjalan tanpa rasa takut, ketika doa-doa kecil didengar, dan ketika hati diberi cukup. Malam itu Muji berjualan seperti biasa. Asap nasi goreng kembali mengepul, menyebar ke udara malam. Namun kini, asap itu tidak lagi membawa bisik-bisik atau tanda tanya. Ia membawa doa, kejujuran, dan harapan. Gerobak kecil itu mungkin tidak akan pernah kembali seramai dulu, tapi bagi Muji, itu tidak lagi penting. Yang penting, setiap langkah yang ia ambil kini terasa ringan. Setiap rezeki yang ia terima terasa bersih. Dan setiap pulang, ia selalu disambut oleh rumah yang penuh cinta. Di pinggir pom bensin itu Muji tetap berdiri, mengaduk nasi goreng dengan tangan yang sama, tapi hati yang jauh berbeda. Dan di sanalah kisahnya menemukan akhir yang sederhana, namun utuh. Karena pada akhirnya, Muji belajar bahwa hidup tidak harus gemerlap untuk bermakna. Cukup jujur, cukup sabar, dan cukup ikhlas.